Hai, selamat datang di statistika lanjutan dengan topik Test of Goodness of Fit dan Test of Independency. Mari kita mulai. Ya, diharapkan Anda akan mampu melakukan pengujian Goodness of Fit, kemudian pengujian independensi, serta memanfaatkan fasilitas Excel untuk uji independensi. Sehingga materinya meliputi uji goodness of fit, kemudian uji independensi, di mana keduanya ini adalah menggunakan distribusi chi-square. Dan tentu saja mempelajari fasilitas yang disediakan Excel untuk uji independensi. Nah, tentu Anda akan mulai membayangkan bahwa kriteria penolakan H0 akan menggunakan distribusi chi-square. Kemudian juga akan ada statistik uji yang di dalamnya ada penjumlahan sesuatu yang dipangkat duakan. Ya. Baik, mari kita mulai. Oke, kita awali uji goodness of fit. Ya, pause sejenak videonya untuk mendapatkan arti kata goodness. Mulailah dengan good, kemudian goodness, dan selanjutnya goodness dalam hal apa? Ya, sesuai namanya goodness of fit. Goodness berarti kebagusannya atau seberapa bagusnya. Jadi, goodness of fit adalah seberapa bagusnya dalam kecocokannya dengan sesuatu. Dalam hal ini, seberapa bagusnya dalam kecocokannya dengan distribusi teoritis tertentu atau seberapa sesuainya dengan distribusi teoritis tertentu. Jadi akan dipakai untuk memeriksa misalnya apakah pola banyaknya produk di bawah standar hasil produksi akan mengikuti pola distribusi binomial, atau apakah pola kedatangan konsumen ke titik pembayaran di pasar swalayan mengikuti pola distribusi Poisson, dan sebagainya. Bila hasil eksperimen randomnya memang sesuai dengan distribusi teoritis tertentu, maka dapat diharapkan bahwa frekuensi kejadiannya yang nyata itu akan relatif dekat dengan frekuensi yang diharapkan pada distribusi teoritis tertentu. Nanti kita akan melihat bagaimana mendapatkan frekuensi yang diharapkan pada distribusi teoritis tertentu itu. Maka kita berminat pada besarnya penyimpangan frekuensi aktual dari frekuensi yang diharapkan. Dan penyimpangan tersebut perlu dinyatakan dalam bentuk relatif agar terbebas dari skala nilai. Ya. Nah, sudah lebih jelas sekarang mestinya penyimpangan dalam bentuk relatif tadi bila cukup besar akan menyebabkan kita meragukan bahwa sampel itu memang dari populasi yang sesuai dengan yang dihipotesiskan. Selanjutnya, penyimpangan relatif tersebut perlu dinyatakan dalam bentuk variasi, yaitu jumlah dari pangkat 2-nya. Nah, kita paham bahwa jumlah pangkat 2 akan mengikuti distribusi chi-square. Inilah distribusi chi-square yang tipikal. Bila nilai-nilai aktual jauh menyimpang dari nilai yang diharapkan, yaitu diharapkan sesuai dengan distribusi teoritis tertentu, maka variasi total dari penyimpangan relatif tersebut akan besar, akan cukup besar
untuk dianggap sebagai sekedar variasi sampel saja, sehingga nilainya akan di daerah kritis yang luasnya alfa berwarna merah itu. Jadi, dalam kasus kita ini, bila penyimpangan relatif adalah sangat kecil, nilainya ketika dikonversi ke dalam skala chi-square akan sangat kecil, mendekat ke arah 0. Sebaliknya, bila penyimpangannya dari expected frekuensi adalah besar, sedemikian besarnya sehingga nilainya akan berlokasi di daerah berwarna merah itu, maka tidak dapat dianggap sebagai variasi dari sampel saja, sehingga kita akan menolak bahwa sampel itu memang dari populasi yang dihipotesiskan. Perhatikan bahwa dengan logika yang baru saja diungkapkan, maka pengujian hanya searah atas. Nilai variasi yang relatif sangat besar saja yang ditolak, dan nilai itu akan menempati daerah di ujung kanan. Sebaliknya, nilai variasi yang sangat kecil yang menandakan miripnya nilai aktual dari nilai yang diharapkan akan menyebabkan nilai statistik uji mendekati ujung kiri, mendekati angka 0. Jadi kita tidak menolaknya. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat prosedur ujinya. Sebelumnya, coba renungkan. Adakah parameter populasi, yaitu sebuah besaran milik populasi yang akan kita uji? Tidak ada. Ya. Tidak ada rata-rata atau proporsi atau deviasi standar populasi yang akan diuji. Jadi, bagaimana desain ujinya? Untuk desain ujinya, kita akan mempunyai H0 dan HA yang demikian ini. Nah, jadi di sini kita tidak menguji parameter, bukan seperti menguji mu atau menguji sigma kuadrat. Jadi misalnya kita mempunyai H0 bahwa populasinya terdistribusi secara binomial. Dengan sendirinya kita akan mempunyai HA bahwa populasinya tidak terdistribusi secara binomial. Atau bisa juga kita mempunyai H0 yang berbunyi bahwa populasinya terdistribusi secara Poisson atau secara normal atau secara multinomial dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mempunyai kriteria penolakan H0 bila statistik ujinya terlalu besar, yaitu terletak di ujung kanan sebesar alfa. Ya, kita hanya mempunyai pengujian searah atas. Derajat bebas distribusi chi-square dalam kriteria ini adalah sebesar K minus G minus 1. Dengan K adalah banyaknya nilai-nilai atau kategori atau kelompok nilai pada data yang digunakan dalam perbandingan antara actual dan expected frekuensinya. Ya. Antara frekuensi yang terobservasi dengan frekuensi yang diharapkan. Dan kemudian G adalah banyaknya parameter populasi yang tidak diketahui sehingga harus diduga dengan sampel. Tentang G, misalnya kita menguji apakah observasi mengikuti distribusi binomial, maka nilai probabilitas sukses binomialnya harus diketahui. Bila dia belum diketahui, harus diduga dengan sampel, maka kita mempunyai G sama dengan 1. Ya. Misalkan lagi, bila menguji apakah populasinya mengikuti distribusi normal, di mana untuk hal ini kita dalam rangka menghitung expected frekuensinya itu membutuhkan nilai mu dan sigma,
Seandainya mereka tidak diketahui dan harus diduga dengan sampel, maka nilai G di sini adalah 2. Silahkan pelajari kembali berbagai banyaknya parameter yang menyertai sebuah variabel. Ya. Kemudian, statistik ujinya adalah variasi dari penyimpangan relatif. Ya. FO adalah observed frequency, ya, yaitu frekuensi aktual. Sedangkan FA adalah expected frequency, atau frekuensi yang diharapkan. Diharapkan bila mengikuti pola distribusi teoritis yang dihipotesiskan. Silahkan dicermati proses hitungnya. Mula-mula hitunglah penyimpangannya, FOI minus FEI. Kemudian pangkat 2-kan penyimpangan tersebut. Selanjutnya nyatakan dalam bentuk relatif terhadap expected frekuensinya. Jadi dibagi dengan FEI. Dan jumlahkan setiap penyimpangan tersebut. Baik, pada akhirnya kemudian ada langkah keempat, di mana kita membuat kesimpulan berdasarkan perbandingan antara hasil pada langkah ketiga barusan dengan kriterianya. Ya. Kita akan membuat kesimpulan apakah menolak atau gagal menolak H0. Baik, saran saya, salin dahulu prosedur ini pada selembar kertas sehingga sangat mudah mengaksesnya ketika membutuhkannya nanti. Dan saya yakin Anda segera dan sering membutuhkannya. Jangan berlanjut sebelum Anda menyalinnya. Silahkan ambil kertasnya dahulu. Kita akan melihat contohnya.